Dari Studio 1 PT Bima Life Future bekerja sama dengan Bima 627 Support System mengadakan acara spesial training. Malam hari ini acara akan dipandu oleh MC spektakuler, MC kebanggaan dari PT Bima, seorang top leader New Diamond Bima. Mari kita sambut dengan kita ketikkan 16 miliar untuk MC kita, Bapak Idris Satria. Baik, terima kasih Eksekutif Leader to Bima Bapak Anang Sabil Prastiono, sekaligus beliau nanti juga sebagai pembicara kita Bapak Ibu di acara Bima Academy ya. Special training pada malam hari ini Bapak Ibu semuanya. Terlebih dahulu saya buka dulu Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SKIPU buat Bapak Ibu semua dimanapun Bapak Ibu berada. Dari Sabang sampai Merauke, saya doakan semuanya sehat, kuat, makmur, dan panjang umur. Hari ini jumpa lagi dengan saya, Idris dari Padang, Bapak Ibu, yang insya Allah akan menemani Bapak Ibu dari awal hingga selesai acara nanti. Nah, terlebih dahulu, saya izin kepada Ibu founder kita, yaitu Bunda Aini Kodariah, dan izin kepada eksekutif leader top Bima, yaitu Bapak Muhammad Taufik, Bapak Profesor Dr. Jamaluddin MPD dari Makassar, dan Bapak Anang Sabil Prastiono dari Bogor. Nah, baik Bapak Ibu semuanya, saya ucapkan welcome home. Selamat datang di rumah kita di acara special training, yaitu temanya public speaking, yaitu bisa yang pertama yaitu tujuan kita adalah Bapak Ibu cara bicara percaya diri di depan umum. Yang kedua, teknik membangun pengaruh dan karisma. Yang ketiga, rahasia presentasi yang membuat orang tertarik bergabung. Cara closing lebih mudah lewat komunikasi yang tepat. Nah, strategi menjadi leader yang disegani Bapak Ibu. Nah, itulah topik kita pada malam hari ini Bapak Ibu, yang nanti akan disampaikan oleh pembicara kita yang sangat luar biasa. Tetapi terlebih dahulu marilah kita berdoa sejenak menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Agar apa yang kita dapatkan nanti betul-betul bisa bermanfaat dan bisa merubah masa depan kita yang lebih baik nantinya. Amin. Nah, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu semuanya, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya undang seseorang yang sangat luar biasa, yang dimana pengalaman beliau sebelum menjalankan bisnis di PT Bima Life Future, pengalaman beliau sangat banyak sekali Bapak Ibu. Tetapi hari ini saya akan menyampaikan beberapa saja. Yang pertama, beliau merupakan pernah menjadi seorang TNI, Tentara Nasional Indonesia, selama 11 tahun Bapak Ibu. Nah, bahkan beliau pernah menjadi general manager di sebuah perusahaan di luar sana. Dan yang luar biasanya sampai hari ini beliau masih aktif, yaitu sebagai CEO atau pemilik sebuah perusahaan, pemilik perusahaan pribadi Bapak Ibu, yaitu PT Dharma Pertiwi. Nanti Bapak Ibu bisa sharing dengan beliau. Nah, yang lebih luar biasanya ketika beliau mengambil keputusan join di PT Bima Life Future, banyak sekali penghargaan yang beliau dapatkan, di antaranya yaitu si penegel atau peraih reward sepeda motor cash Bapak Ibu. Nah, selanjutnya beliau peraih reward diamond tercepat, dan bukan hanya itu saja. Beliau juga merupakan pencetak diamond-diamond yang lebih banyak Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu semuanya penasaran? Langsung saja saya undang beliau sangat luar biasa, yaitu Bapak Anang Sabil Prastiono. Beliau merupakan juga eksekutif leader top Bima Life Future Bapak Ibu. Dan berikan ketikan 16 miliar di kolom chat atau di kolom komentar Bapak Ibu.
Oke, terima kasih Pak Idris Satria yang sangat luar biasa ya, membakar aura malam hari ini, membakar semangat Zoom pada malam hari ini ya. Tanpa MC yang luar biasa, acara Zoom malam hari ini tidak akan berjalan baik dan lancar. Kita berikan apresiasi kepada MC kita, Bapak Idris Satria, dengan kita ketikkan 16 miliar ya. Bersama Anda mengetikkan 16 miliar, maka doa kami akan menyertai Anda. Kesuksesan Anda tentunya bersama Bima Life Future mendapatkan income atau bonus sebesar 16 miliar dari Bima Life Future tentunya. Oke, Bapak Ibu sekalian, mungkin yang hadir di sini ada yang belum mengenal saya izin memperkenalkan terlebih dahulu ya. Nama saya adalah Anang Sabil Prastiono, nama panjangnya, cuman akrab dipanggil Mas Pras ya. Kenapa? Karena saya berasal dari Jawa Timur sebetulnya. Tapi saat ini saya berdomisili di Bogor. Nah, saya memiliki kesibukan, kebetulan ada perusahaan kecil-kecilan Bapak Ibu ya. Tetapi malam ini bukan mau menceritakan tentang bagaimana perusahaan saya, tetapi kita akan sama-sama belajar malam hari ini. Jadi saya terlebih dahulu mohon izin ya, salam hormat buat guru-guru saya di sini. Ada Bapak Julius Widiantoro ya, salam hormat Pak Julius. Kemudian ada Bang Jafar Ngabalin, ini juga salam hormat, Ketua Lembaga Pendidikan Bima 627 ya, support system ya, Bapak Jafar Ngabalin, dan juga wakil ketuanya Bapak Julius Widiantoro. Dan juga salam hormat untuk kakakku tercinta dari Kediri, Bunda Aini Kodariah selaku founder dari PT Bima ya. Malam hari ini Bapak Ibu bukan bermaksud saya menggurui atau merasa paling pinter atau merasa paling bisa ya. Saya hanya diberi tugas atau mengemban tugas dari PT Bima malam hari ini berbagi tentang training. Jadi mungkin yang baru hadir malam hari ini Bapak Ibu, bukan kita mau berbicara tentang BOP atau Bima Opportunity Presentation yang biasa kita selenggarakan seminggu 2 kali. Ada acara BOP itu membahas tentang produk maupun marketing plan daripada PT Bima ya, pengenalan tentang produk maupun sistem bisnis di Bima. Namun di minggu pertama hari Senin dan minggu terakhir hari Senin itu kita ada acara training spesial ya. Minggu pertama Senin di awal bulan itu kita ada acara namanya Dr. Talk atau Healthy Talk, persembahan dari PT Bima. Kita bicara edukasi tentang bagaimana cara sehat dengan cara murah dan gampang dengan produk-produk Bima. Kemudian di minggu terakhir di hari Senin ya, seperti hari ini minggu terakhir di hari Senin ya, atau bulan terakhir, itu kita juga ada acara training tetapi tentang pengembangan diri, training tentang pengembangan diri. Nanti di situ akan banyak sekali pemateri-pematerinya ya. Salah satu leader-leader yang tentunya tidak cuman bicara teori tapi sudah berhasil praktek dan tentunya sukses di PT Bima Life Future. Baik Bapak Ibu sekalian, salam hormat ya. Ini izin para senior yang ada di ruangan Zoom ini, saya yakin banyak senior-senior di sini ya. Malam hari ini materinya tentang public speaking Bapak Ibu. Jadi bicara tentang public speaking ya, mungkin saya terlebih dahulu nanti izin share ada satu video ya tentang pentingnya public speaking Bapak Ibu ya. Oke, sebentar. Mohon izin saya share slide dulu Bapak Ibu. Mau itu di depan kelas, di rapat kepanitiaan, ataupun di lomba pidato waktu 17-an, ngomong di depan umum selalu jadi monster yang mengerikan. Kalau udah gini, badan jadi gemeteran, jantung rasanya berdegup nggak karuan, keringet bercucuran, pandangan tiba-tiba menghilang, bahkan sampai pingsan. Survei pun bilang, kalau ngomong di depan umum itu adalah hal yang paling ditakutin manusia. Lebih serem daripada ketinggian, serangga, dan atau kegelapan. Dan ketakutan yang satu ini pun punya namanya sendiri, glossophobia. Oke. Tapi pertanyaannya, kenapa ngomong di depan umum itu begitu menakutkan? Faktanya, ngomong depan umum jadi serem karena kita nggak mau kelihatan salah dan kelihatan jelek, yang akibatnya jadi dijauhin orang-orang. Ya,
Rasa takut salah itu ngaktifin bagian di otak yang sama kayak bagian yang aktif waktu kita cedera. Rasa sakit ini emang warisan nenek moyang kita yang saking susahnya bertahan hidup, dijauhin orang itu sama dengan kematian. Dan gak cuma itu, berada di depan panggung juga ternyata ngaktifin sistem saraf yang sama kayak waktu kita lagi dikejar bahaya. Dan itulah kenapa tekanan darah kita naik dan bikin jadi keringetan. Otak kita jadi kekurangan oksigen, ngebuat napas kita makin sering dan sistem pencernaan berhenti. Sakit perut pun datang. Ibarat udah jatuh ketimpa tangga, udah gitu diketawain sama anak tetangga, sungguh mengerikan. Tapi kalau begitu, ada nggak sih cara untuk ngilangin rasa gugup ini? Satu hal yang mesti kita pahamin duluan adalah gugup di depan umum itu dialamin semua orang. Bahkan para legenda dan orang-orang sukses pun selalu ngalaminnya juga. Makanya sekarang coba lihat semua ini dari sudut pandang yang berbeda. Kabar baiknya, kemungkinan besar orang lain gak menghakimi kita sejahat yang kita kira. Bahkan faktanya, kemungkinan mereka akan lebih sering mikirin dirinya sendiri dan gak punya waktu buat mikirin kita. Oke, sekarang coba kita belajar untuk gak lari dari ketakutan, tapi justru berani menghadapinya. Gampangnya, harus selalu ingat kalau gugup itu perasaan yang alami dan gak bisa kita kontrol. Makanya cara menghadapinya adalah fokus ke sesuatu yang bisa kita atur. Latihanlah, latihan di lingkungan yang mirip sama apa yang akan kita hadapi di keadaan sebenarnya. Berlatih bikin kita terbiasa dan bisa ngurangin kecemasan kita nantinya. Mungkin otak kita udah terbiasa dengan nganggep ngomong depan umum jadi kayak dikejar binatang buas. Tapi nyatanya, kita semua, mau nggak mau, suatu saat bakal ngomong di depan banyak orang. Apapun profesi atau pekerjaan kita nantinya. Kalau udah gitu, pilihannya ada dua. Lari ketakutan atau tarik napas dalam-dalam, menenangkan diri, lalu maju dan bicara lantang di depan orang-orang. Dan seperti biasa, terima kasih. Oke Bapak Ibu, itu video pengantar ya tentang public speaking, pentingnya public speaking. Jadi public speaking itu sangat penting dan dibutuhkan untuk semua lini atau semua orang. Jadi jangan merasa bahwa public speaking hanya untuk orang-orang MLM atau orang-orang yang pelaku bisnis jaringan. Tidak Bapak Ibu ya. Public speaking itu diperlukan oleh semua orang, bahkan orang tua, selaku kedua orang tua kita kalau Bapak Ibu sudah memiliki anak ya, itu juga penting public speaking itu Bapak Ibu. Nah, baik kita akan bahas satu persatu ya, mohon izin para senior di sini bukan menggurui kembali lagi, jadi ini saya hanya membaca buku dan saya salin dalam bentuk slide, jadi ini pentingnya public speaking. Tapi terlebih dahulu, sebelum kita membahas lebih jauh tentang public speaking, kita mengenal dulu apa sih itu public speaking ya. Banyak orang public speaking, tapi yang mengartikan berbeda-beda ya. Public speaking itu sebetulnya berasal dari bahasa Inggris ya, public ya. Public itu artinya umum, speaking itu artinya berbicara. Jadi kita harus berbicara di depan umum. Nah, artinya kurang lebih begitu ya. Dan juga ada yang mengartikan bahwa seni berbicara di depan umum. Nah, itu bisa jadi artinya public speaking itu bisa jadi diartikan seni berbicara depan umum atau komunikasi ya, di mana seseorang berbicara menghadapi pendengar dengan jumlah yang relatif banyak, relatif besar. Nah, itu jadi orang yang berbicara di depan umum dengan kapasitas orang yang banyak. Nah, itu salah satu arti dari public speaking ya. Kemudian tujuan public speaking itu apa? Nah, tujuannya yang jelas satu, menyampaikan informasi kepada audiens ya. Seperti mohon maaf ya, malam ini contoh saya menyampaikan sesuatu. Nah, ini artinya ini sedang berpublic speaking ya, menyampaikan sesuatu kepada Bapak Ibu karena ini jumlahnya nggak sedikit ya, sudah hadir 540 peserta di ruangan Zoom ini ya. Selamat bergabung ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, tujuan kedua itu mempengaruhi audiens atau membuat audiens itu bisa memahami atau yakin dengan apa yang kita mau sampaikan. Jadi tiga
tujuan public speaking ya, menyampaikan informasi, kemudian mempengaruhi audien atau orang banyak ya di depan umum agar dia yakin dan mau memahami dengan apa yang kita sampaikan. Nah, itu tujuan dari public speaking. Nah, kemudian manfaatnya apa? Public speaking ya. Public speaking itu manfaatnya banyak, ilmu public speaking ya. Kita berbicara di depan umum itu salah satunya manfaatnya yang mendasar yaitu mempengaruhi ketidaktahuan. Jadi kalau ada orang nggak tahu, ya perlu ada yang menyampaikan sesuatu biar orang itu tahu. Makanya perlunya ilmu cara menyampaikan sesuatu atau cara menyampaikan cara berpublic speaking gitu ya. Kemudian mengurangi tekanan, ya, memperbaiki hubungan, memahami permasalahan serta menyelesaikan masalah. Nah, itu apapun yang berhubungan dengan masalah, kemudian dengan ketidaktahuan, itu perlu ilmu public speaking. Seperti seorang yang ada contoh ya, Bapak Ibu mungkin sering lihat di TV ada demonstran ya, berunjuk rasa, dia menuntut keadilan ataupun apapun. Di situ perlu figur yang mampu memiliki yang mampu atau mampu memahami dan memiliki kemampuan public speaking. Gunanya untuk apa? Ya untuk supaya meredam ya kan. Nah, tanpa public speaking tidak akan bisa Bapak Ibu ya, tanpa public speaking ya. Tetapi sebetulnya public speaking itu merupakan awal dari keberhasilan ya. Yaitu keberhasilan apa? Keberhasilan memotivasi dan mengajak orang lain melakukan sesuatu hanya bisa terjadi jika kita tampil percaya diri saat kita menyampaikannya. Jadi modal dasar public speaking itu percaya diri dulu Bapak Ibu ya. Malam ini bukan saya pintar, bukan, tapi saya percaya diri karena saya dipercaya oleh perusahaan, maka saya harus percaya diri. Jadi bukan berarti saya hebat Bapak Ibu ya. Jadi keberhasilan apapun ya dalam berpublic speaking itu kalau kita tidak percaya diri, mau Anda punya ilmu atau punya karir ataupun apapun setinggi apapun ya, tanpa percaya diri, public speaking ataupun keyakinan untuk orang mempercayai Anda itu mustahil akan terjadi Bapak Ibu. Nah, oke. Selanjutnya bagaimana cara menjadi manusia di atas rata-rata? Jadi ada yang bilang seorang yang pintar berbicara itu katanya manusia yang di atas rata-rata ya. Dengan cara meningkatkan kualitas bicara kita depan umum. Jadi orang yang pintar bicara, orang yang mampu berbicara depan audien, depan orang banyak, itu katanya manusia di atas rata-rata. Padahal tidak, Bu. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi faktanya tak seorang pun melahirkan speaker, pembicara. Jadi ada nggak di dunia ini orang yang lahir atau orang yang dilahirkan langsung jadi seorang pembicara? Itu fakta tidak ada Bapak Ibu. Belum ada satupun fakta orang lahir di dunia ini itu langsung jadi seorang speaker, jadi pembicara. Jadi Bapak Ibu siapapun bisa jadi pembicara. Jadi jangan berkecil hati. Saya itu kalau ngomong bingung nggak bisa Pak, kecuali bisu. Nah kalau bisu sulit untuk kita berpublic speaking ya. Tapi semua intinya di dunia ini tidak ada orang terakhir langsung menjadi seorang speaker atau pembicara ya. Nah pertanyaan besar di sini, public speaking itu untuk siapa sih? Nah, ini tadi ya dicantumkan di video pertama, itu sangat menarik ya, public speaking untuk siapa? Ternyata Bapak Ibu, semua profesi yang ada di muka bumi ini itu butuh yang namanya public speaking ya. Dari mulai tukang bangunan, direktur, pimpinan perusahaan, bahkan sampai tukang bersih-bersih kebun itu perlu ilmu berkomunikasi, perlu public speaking. Ya, termasuk kita sebagai orang tua kalau Bapak Ibu sudah punya anak, itu penting berpublic speaking. Jadi public speaking itu bagaimana cara kita mengendalikan diri kita, bagaimana cara kita mengatur tata bahasa kita dengan lawan bicara agar orang yang kita ajak bicara itu mampu memahami apa yang kita maksud atau apa yang kita bicarakan dan juga mengikuti serta setuju terhadap apa yang kita akan sampaikan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian rata-rata alasan itu kenapa harus menguasai public speaking. Nah, ini banyak sekali orang bertanya-tanya, kenapa orang harus menguasai public speaking ya. Jadi, survei membuktikan Bapak Ibu, banyak orang sukses
di luaran sana ya berawal dari good speaker. Jadi pinter ngomong, pinter meyakinkan orang ya. Contoh seorang marketing ya di perusahaan-perusahaan itu nggak ada marketing itu yang bisu, tidak ada Bapak Ibu. Marketing itu pinter ngomong, dia pinter berbicara, pandai meyakinkan orang. Jadi orang-orang yang sukses di luar sana itu rata-rata Bapak Ibu 90% dia memiliki kemampuan good speaker ya, berbicara dengan tata bahasa yang baik. Kemudian karena tuntunan zaman dan teknologi itu yang mengakibatkan kita butuh yang namanya public speaking. Jadi kalau sekarang kan makin ke sini teknologi ya Bapak Ibu ya, apalagi sekarang sudah macam-macam lah ya teknologi ya, ada teknologi AI, YouTube, TikTok ya. Coba kalau Bapak Ibu tidak sekolah tapi pandai berpenampilan baik, pandai untuk meyakinkan orang dengan menguasai ilmu public speaking, coba Bapak Ibu jadi TikToker, memberikan satu penyajian yang menarik sehingga orang itu mau menonton TikTok Bapak Ibu. Dapat duit kan? Bukan karena pintar ya, tapi karena dia menguasai public speaking ya. Ini karena ada tuntutan zaman, jadi Bapak Ibu harus mampu ya menguasai tentang public speaking. Kemudian apa yang mengakibatkan atau menyebabkan kita harus menguasai public speaking? Salah satunya yaitu tuntutan profesi tentunya. Apalagi mohon maaf, ini yang hadir pasti member-member Bima ya. Jadi karena Bapak Ibu itu member-member Bima ya, karena Bapak Ibu ini seorang figur atau seorang yang boleh dibilang adalah seorang marketing atau seorang reseller ya dari perusahaan PT Bima, maka Bapak Ibu harus memahami public speaking karena ini adalah tuntutan profesi. Jadi selain tuntutan profesi, public speaking itu harus dikuasai karena adanya persaingan. Jadi sekarang Bapak Ibu semakin ke sini orang lihat tuh kemampuan orang. Jadi dari cara dia berbicara, cara dia meyakinkan orang. Jadi kalau kita tidak bersaing, tidak bisa bersaing, tidak mampu bersaing di luaran sana, Bapak Ibu tidak menguasai public speaking, otomatis siap-siap Bapak Ibu akan tertinggal Bapak Ibu. Nah, kemudian ada pertanyaan besar yang berikutnya, bagaimana saya bisa menjadi pembicara yang baik ya? Saya ini tidak pengalaman Pak, saya ini lulusan SD Pak, atau saya ini mungkin tidak sekolah tinggi Pak, saya ini tidak pernah ketemu banyak orang Pak gitu. Saya cuma lulusan pesantren gitu ya. Bisa nggak Pak saya jadi orang yang profesional ya, bisa berbicara depan orang banyak. Nah, ini kan ada mitos ya, teman-teman mungkin suka dengar ya, ada mitos itu kemampuan berbicara depan umum itu muncul karena bakat. Itu sering kali ya, sering kali banyak orang yang bilang, wah orang itu pinter tuh karena bakat itu. Nah, karena bakat. Apa iya ya? Karena bakat. Coba kita lihat ya faktanya Bapak Ibu ya. Kalau tadi mitos mengatakan bahwa orang pandai berbicara depan umum atau orang bisa sebagai speaker atau public speaking ya, itu karena bakat katanya. Tapi faktanya Bapak Ibu, kemampuan berbicara depan umum itu berkembang dengan latihan dan praktek. Seperti yang tadi di video ya. Jadi nggak ada orang yang terlahir tahu-tahu jadi speaker. Begitu lahir, bayi bukannya nangis langsung hadirin sekalian ya baru lahir ya, kan nggak mungkin ya. Yang ada dokternya lari, ibunya yang baru ngelahirin juga lari Bapak Ibu ya. Jadi tidak mungkin seperti itu. Nah, jika begitu ya, jika faktanya begitu ya, kemampuan berbicara itu berkembang karena latihan dan praktek, maka dari itu sebenarnya yang menghalangi kita untuk berlatih dan praktek itu apa ya? Jadi penyebab aslinya itu sebetulnya bukan karena kemampuan atau karena jenjang pendidikan, tetapi Bapak Ibu mungkin memiliki rasa takut terlebih dahulu sebelum Bapak Ibu melakukan praktek ya. Kemudian akibatnya Bapak Ibu karena takut ya jadi nggak mau latihan. Nah, itu penyebab dari kenapa banyak orang tidak mampu atau tidak bisa menguasai public speaking. Jadi bukan public speaking itu karena bakat, tidak ada yang menyatakan bahwa orang berbakat langsung jadi pembicara, tidak ada Bapak Ibu ya. Semua itu didapatkan karena mau berlatih dan mau praktek ya. Tapi kalau gugup gimana Pak? Ya wajar, semuanya juga pasti ada gugup. Tadi di video awal juga disampaikan bahwa gugup dalam berbicara atau dalam melakukan speaker depan umum ya, atau berbicara depan umum itu sudah wajar ya.
Kalau nggak gugup, ya namanya itu berarti Bapak Ibu itu berarti tidak tidak apa namanya tidak ketemu dengan siapa-siapa, berarti ya di tengah kuburan itu nggak akan gugup ya. Oke. Baik. Kemudian untuk mengatasi solusi yang tadi gimana ya? Solusi untuk gugup, kemudian solusi untuk ketakutan ya. Solusinya adalah satu, yaitu sering latihan Bapak Ibu. Sering latihan. Jadi Bapak Ibu itu pertama latihan dengan kita ngobrol dengan diri sendiri, dengan cara berdiri depan kaca. Kita ngomong, Assalamualaikum, dari mulai salam dulu sambil senyum. Kemudian yang kedua, sering berdoa. Pada saat kita sebelum bertemu orang, sebelum kita bertemu lawan bicara, sebelum kita menyampaikan sesuatu, kita berdoa terlebih dahulu. Itu solusinya cuma itu. Jadi latihan dan berdoa, nggak ada lagi. Jadi solusinya Pak, ada nggak yang saya bisa langsung bim salah bim gitu, lahir jadi pembicara yang handal profesional? Nggak ada Bapak Ibu, kecuali hanya dua solusinya, yaitu apa? Sering latihan dan berdoa. Tapi perlu diingat Bapak Ibu bahwa you know yourself, kenali diri Anda sendiri dulu. Jadi Bapak Ibu harus kenali diri Anda sendiri dulu. Siapa diri Anda, kemudian cocoknya seperti apa. Jadi bagaimana kelemahan Anda, kemudian apa ketakutan Anda, itu harus Anda kenali dulu ya. Kemudian know your audience, kenali audien Anda. Anda akan bertemu dengan siapa? Anda akan berbicara dengan siapa? Jadi ini adalah kata kuncinya ya. Jadi kenali diri Anda, kenali audiens Anda atau calon lawan bicara Anda, know your material. Jadi kenali materi yang akan Anda sampaikan. Jadi tiga kunci keberhasilan sebagai seorang speaker yang handal itu adalah mengenali diri Anda, kemudian mengenali audiens atau calon lawan bicara Anda, yang terakhir mengenali dengan materi Anda. Tiga materi ini, tiga hal ini harus Anda kuasai. Kalau Anda tidak ingin gugup, kalau Anda tidak ingin dipermalukan di depan audiens ya. Nah, kemudian kita masuk ke teknik dasar public speaking ya. Teknik dasarnya apa yang harus kita siapkan sebagai seorang speaker ya, seorang pembicara? Yang pertama, persiapan melakukan latihan berbicara depan cermin, seperti yang tadi saya sampaikan ya. Bapak Ibu, banyak-banyak latihan depan cermin, menguasai materi dengan memperbanyak membaca referensi seputar topik. Contoh kayak mungkin yang sering umum terjadi di PT Bima adalah acara BOP, Bima Opportunity Presentation. Misalkan suatu hari ditunjuk ya, misalkan di sini ada siapa ya, mungkin ada Pak Hurdin ya, misalkan Pak Hurdin ditunjuk sebagai pembicara produk. Nah, maka supaya Pak Hurdin nanti menguasai materi, maka di situ kata kuncinya adalah banyak-banyak kita membaca referensi atau menonton video yang telah disiapkan oleh PT Bima ya, video alat bantu beberapa orang-orang yang sudah pernah menjadi pembicara di PT Bima terkait produk ya. Kalau kita tugasnya berbicara tentang produk, jadi kita harus diulang. Oh, begini cara bicaranya. Nah, contoh kayak Pak Idris ya, MC kita malam hari ini. Saya salut dengan beliau. Beliau ini mohon maaf, ijazah pun tidak ada Bapak Ibu, Pak Idris ya. Tapi kalau sudah berbicara depan umum, itu nggak ada yang percaya kalau Pak Idris ini nggak punya ijazah ya. Beliau terlahir dari bukan blog, terakhir langsung jadi speaker, dia langsung berdiri pegang mic gitu begitu lahir, tidak. Tapi beliau biasa saja, bahkan dia setelah lahir ditinggal kedua orang tuanya ya. Terlahir dan dibesarkan tanpa kedua orang tua, tapi karena dia sering latihan, sering belajar ya, sering bicara. Nah, itu bagian dari latihan, itu sering berbicara, sering komunikasi dengan orang. Itu yang mengakibatkan Pak Idris itu terjadi seperti sekarang Bapak Ibu. Ngomong lancar ya, kemudian bagus tata bahasanya. Itu karena alam biasa Bapak Ibu. Ya, kemudian Bapak Ibu juga harus mengerti dengan teknik pembukaan ya, seperti mengucapkan salam, menyapa kabar audien ya, seperti tadi mungkin Pak Idris ya, seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam SKMPU. Nah gitu. Jadi nanti ada di materi berikutnya atau di slide berikutnya bagaimana intonasi yang benar untuk cara menjadi speaker ya, intonasi yang baik untuk menjadi speaker agar orang yang
yang mendengarkan pada saat kita berbicara itu orang itu memahami ya dengan apa yang kita sampaikan ya. Salah satunya kita harus tahu bagaimana membedakan cara mengucap salam dan menyapa kabar ya. Ya, begitu Bapak Ibu. Kemudian selain kita harus persiapan, kemudian pembukaan ya, mengerti dengan cara pembukaan, kemudian kita harus sebelumnya berbicara harus melakukan relaksasi ya. Kita harus relaksasi. Jadi seperti hari ini tadi saya Pak Idris sebelum dimulai, saya relaksasi dengan cara apa? Minum Bimako Bapak Ibu. Mantap ya. Jadi ini salah satu relaksasi ya. Jadi intinya supaya nggak gugup, supaya nggak kita itu apa ketakutan ya, itu harus kita melakukan relaksasi ya. Seperti selain tadi kalau saya contohkan tarik napas, kemudian kalau nggak relaksasi dengan cara senyum ya. Senyum itu walaupun Bapak Ibu gugup, kalau senyum gitu orang nggak tahu kalau Bapak Ibu sedang gugup atau bingung ya kan, tidak akan tahu. Itu salah satu relaksasi ya. Kemudian mengatur intonasi nada ya, mengatur intonasi nada lalu diikuti dengan materi yang akan dibicarakan. Jadi contoh ya Bapak Ibu ya, teknik dasar public speaking. Jadi Bapak Ibu, nah itu kan intonasi ya. Nah, jadi Bapak Ibu, persiapan untuk melakukan latihan itu harus kita berbicara depan cermin. Nah itu ada intonasi tap 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 seperti itu Bu ya. Jadi kita supaya kita bicaranya nanti lancar, jadi selain Bapak Ibu perlu persiapan, Bapak Ibu juga mampu memahami bagaimana intonasi ya, intonasi dalam pengaturan tata bahasa ya. Perlu titik, koma, perlu jeda sejenak, perlu senyum ya, senyum. Nah, relaksasi. Nah, itu penting Bapak Ibu. Ya, kemudian selain tarik napas, senyum, mengatur intonasi, kemudian di teknik penutup ya, Bapak Ibu harus bisa mampu meringkas ya, meringkas dari apa yang Bapak Ibu telah sampaikan kepada audiens ya. Misalkan Bapak Ibu bicara produk, terakhir di akhir penutup tuh diringkas kembali. Jadi produk ini ada 4 ya Bapak Ibu ya. Yang pertama untuk manusia bernama Elcure, yang kedua untuk peternakan bernama Ether, yang ketiga untuk pertanian namanya Betani, dan yang terakhir untuk keharmonisan rumah tangga namanya Bimako ya. Keempat produk ini bla 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 bla. Nah, itu diringkas singkat saja. Jadi dari Bapak Ibu berbicara sekian menit panjang, harus ada kesimpulan atau ringkasan dari apa yang telah kita sampaikan. Ya, itu teknik dasarnya. Nah, kemudian selain kita harus memahami ya, sudah memahami tentang cara public speaking, tapi muncul masalah di dalam kita melakukan public speaking atau kita sebelum berbicara depan orang ya. Masalahnya apa? Nervous. Nah, nervous itu masalah dasar tuh ya. Gugup, cemas. Nah, ini masalah dasar ya. Gemeteran, waduh, keluar keringat gede-gede jagung ya. Nah itu dia. Kemudian selain kita nervous, kita nggak ngerti teknik public speaking. Nah itu masalah, itu udah masalah besar. Jadi kalau Bapak Ibu menjadi pembicara, tapi nggak ngerti teknik public speaking, itu namanya masalah sudah. Makanya malam hari ini Bapak Ibu yang hadir di sini beruntung dan bersyukur karena Bapak Ibu malam ini sama-sama belajar dengan saya bagaimana menjadi speaker yang baik ya. Kemudian masalah yang berikutnya apa? Jadi 3 masalah nih yang harus kita hindari. Yang pertama nervous ya. Nervous itu tidak bisa dihindari, tapi nanti bagaimana cara supaya kita tidak nervous atau minimal kita mengurangi rasa nervous. Kemudian yang kedua, kita tidak tahu tentang teknik public speaking, dan yang terakhir kita tidak menguasai materi sama sekali. Itu namanya bubrah. Nah, itu salah besar Bapak Ibu. Jadi hindari ya. Kemudian ini dia ya, yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu. Nervous ya, yang pertama nervous, dan itu nervous itu tidak bisa dihindari ya. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir. Pak saya nervous ya, semua nervous. Apakah Pak Idris tidak nervous? Ada Bapak Ibu. Apakah saya tidak ada nervous? Ada Bapak Ibu. Semua orang itu punya nervous karena itu sudah manusiawi ya. Jadi kalau Bapak Ibu tidak nervous, berarti ya mohon maaf, orang yang nggak ada nervous itu berarti kambing mungkin ya, karena nggak ada rasa ya kan gitu, yang tidak punya naluri ya kan gitu. Nah jadi semua orang itu pasti punya nervous. Nah tetapi bagaimana cara usahanya untuk mengalahkan itu ya, mengalahkan supaya kita tidak nervous ya. Nah
sebelum kita bicara tentang bagaimana supaya kita mengalahkan nervous, kita juga harus paham dulu gejala-gejalanya. Gejala-gejala orang nervous itu seperti apa? Ciri-cirinya ya. Pertama, detak jantung semakin cepat. Tuk 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 tuk. Nah, itu namanya sudah kalimatnya sudah nervous itu. Lutut gemeteran. Nah, itu udah nervous itu ya. Udah gitu. Kalau berdiri itu apalagi kelihatan sekali ya. Kemudian berkeringat, ya berkeringat itu udah ciri-ciri nervous. Suaranya bergetar, nah, itu suaranya bergetar. Jadi kayak gugup gitu ya. Kemudian pusing, diakhiri dengan pusing. Aduh pusing ini, ya jadi kepala nut-nutan lah, apa pokoknya pusing. Kemudian yang lebih parahnya kadang-kadang ditambah lagi ada kejang perut, ya terasa mual, pingin muntah. Nah, ada lagi sampai mata berair, ya mata berair. Kemudian yang terakhir nervous itu bisa menyebabkan lupa materi. Nah, ini bahaya nih, ya nervous. Jadi nervous itu pasti terjadi, tetapi kita harus paham dulu ya penyebabnya apa, kemudian ciri-cirinya apa. Nah, penyebab nervous atau kecemasan ya itu rata-rata terjadi karena pengalaman pertama ya. Jadi jangan merasa Anda hebat, jangan merasa Anda akan menjadi profesional ya. Anda tidak akan bisa menjadi profesional kalau Anda tidak melewati pengalaman pertama. Jadi semua ya, jangankan kita berbicara depan umum. Anda mungkin Bapak Ibu ya, ada yang mungkin suami istri yang baru menikah ya, itu pengalaman malam pertama, itu bikin gugup, nervous, keluar keringat ya kan. Kemudian apalagi jantung berdebar duk-duk, itu udah ada, namanya manusiawi ya. Jadi pengalaman pertama. Jadi Bapak Ibu, kalau Anda tidak melewati pengalaman pertama, tidak akan bisa profesional. Makanya nggak apa-apa, pengalaman pertama lewati dulu. Jadi biasa gugup nggak apa-apa, lewat. Nanti lama-lama ada pengalaman kedua, pengalaman itu udah semakin terbiasa ya. Kemudian kecemasan itu bisa terjadi karena apa? Suasana baru ya. Tentunya suasana baru. Nah, seperti malam ini. Ini suasana baru buat saya. Karena apa? Ya, biasanya saya kan Zoom dengan materi misalkan BOP, membacakan tentang atau kita sharing tentang marketing plan atau tentang produk. Ini malam ini saya harus berbicara tentang materi yang ini sangat padat ya materinya, dan berbicara depan para senior. Nah, ini pengalaman baru buat saya gitu ya. Tapi mungkin Bapak Ibu bisa menilai, apakah saya kelihatan gugup? Apakah saya kelihatan nervous gitu? Ya kan, mungkin Bapak Ibu silakan nilai. Apakah saya gugup kalau ditanya? Iya. Apakah saya nervous? Iya. Tapi pertanyaannya atau penilaiannya, apakah kelihatan gugup atau hanya Bapak Ibu yang bisa menilai ya. Kemudian selain suasana baru, penyebab kecemasan itu merasa menjadi pusat perhatian ya. Namanya ya sekarang contoh Zoom ini, ada berapa orang? 660 orang yang sudah hadir di sini. Semua memperhatikan ya, memperhatikan saya berbicara, memperhatikan materinya. Karena menjadi pusat perhatian itu yang menyebabkan kecemasan, akhirnya cemas ya. Kemudian merasa berbeda, wah berbeda sendiri nih pakaiannya, ada jasnya, kemudian ada pinnya, begini, wah berbeda. Jadi saya kok beda sendiri ya dengan yang lain. Atau mungkin kalau Bapak Ibu di ruangan ada orang yang duduk itu banyak, kemudian ada MC maju atau pembicara maju, dia berbeda pakai dasi. Terus orang makin merhatikan dia sehingga itu akan menjadi cemas. Orang tuh pandangannya ke situ terus ya kan, karena aneh sendiri nih, merasa berbeda ya. Nah itu kan karena merasa berbeda sehingga kadang-kadang muncul tidak percaya diri. Nah kemudian kadangkala kecemasan itu muncul karena trauma masa lalu. Jadi misalkan ada Bapak Ibu yang jadi pembicara pertama gagal karena gitu misalkan ya, nggak lancar gitu kan. Nah, karena diledek atau mungkin diketawain orang, jadi menjadi trauma masa lalu, itu menyebabkan Bapak Ibu akan menjadi satu kecemasan ya. Kemudian yang terakhir ada apa? Perasaan tidak siap tampil. Nah itu, jadi makanya Bapak Ibu ini yang terakhir sangat penting. Kalau namanya Bapak Ibu sudah mendapatkan atau memiliki tugas untuk dijadikan pembicara, MC ataupun apapun untuk menghadapi orang atau untuk berbicara depan orang ya, baik skala besar maupun skala menengah maupun skala kecil, maka Bapak Ibu perlu siap tampil dulu gitu. Jangan sampai Bapak Ibu tidak siap. Nah, itu yang paling penting. Jadi bagaimana supaya siap tampil? Ya Bapak Ibu tentunya yang tadi langkah-langkah tadi,
kuasai diri, kuasai siapa audien, dan kuasai materi, Bapak Ibu ya. Kemudian bagaimana cara mengatasi kecemasan yang tadi ya? Satu, tentunya mempersiapkan dan melakukan latihan. Kembali lagi ke tadi ya, teknik yang pertama, latihan, latihan, dan latihan. Kemudian mencari pengalaman. Dari mana Bapak Ibu bisa mencari pengalaman? Bapak Ibu bisa tonton, sekarang udah zaman teknologi ya, dunia udah ada di genggaman melalui handphone ya, yang saya genggam ini. Bapak Ibu bisa lihat, oh gitu ya cara data salam ya. Nah, lihat aja seorang apa namanya, speaker yang sudah handal ya, lihat di video, lihat di apa namanya di YouTube ya, di TV, itu banyak sekali. Itu adalah bagian dari mencari pengalaman Bapak Ibu. Kemudian selain itu Bapak Ibu perlu melakukan kegiatan fisik ya. Dengan cara apa? Kegiatan fisiknya bukan berarti harus apa lari ke puncak gunung, turun gunung, bukan. Contohnya apa? Kalau namanya kita cemas, kita perlu ada jalan mondar-mandir sejenak gitu ya, untuk relaksasi namanya ya. Jadi tidak perlu Bapak Ibu apa namanya, bagaimana dan bertanya-tanya dan bingung. Tidak perlu. Kalau sudah cemas, udah relaksasi. Dengan cara apa? Bapak Ibu cukup berjalan, jalan kaki sejenak, mondar-mandir gitu ya, sambil tarik napas seperti itu. Itu namanya kegiatan fisik. Kemudian Bapak Ibu, yang terpenting adalah ya, demam panggung itu adalah hal yang biasa. Jadi itu yang perlu ditanamkan di pola pikir kita atau di otak kita. Namanya orang itu pasti punya demam panggung. Jadi tidak ada orang yang nggak demam panggung. Itu pasti Bapak Ibu. Cuman kita harus mampu mengatasi atau mengalahkan. Jadi jangan sampai udah demam panggung didiemin terus. Bapak Ibu tidak melakukan relaksasi atau tidak melakukan semakin diem semakin bingung, maka demam panggung itu akan semakin terasa dan semakin menjadi satu ketakutan. Nah, itu akan mengakibatkan nanti apa? Bapak Ibu menjadi gagal menjadi seorang speaker. Nah, itu. Kemudian nah ini setelah tadi bagaimana merasa untuk mengatasi kecemasan. Nah, sekarang ini cara bagaimana untuk meraih rasa percaya diri. Jadi supaya kita itu nggak kelihatan demam panggung, supaya kita itu nggak kelihatan grogi, supaya kita nggak kelihatan menguasai materi. Ya ada juga mungkin 1-2 orang pembicara di luaran sana tidak menguasai materi, tapi dia kayak yang sudah ahli. Nah, itu bagaimana caranya? Karena dia mungkin karena percaya diri tadi. Jadi kata kuncinya percaya diri dulu ya Bapak Ibu, untuk meraih ya, untuk mendapatkan atau meraih rasa percaya diri. Itu salah satu caranya. Yang pertama adalah lepaskan rasa sesal. Ya, contoh nih, misalkan Bapak Ibu mau mulai berdoa, tarik napas langsung gitu, keluarkan. Nah, itu lepaskan. Jadi buang jauh-jauh seperti itu. Kemudian yang kedua, perbaiki persepsi diri. Nah, ini yang paling penting juga, persepsi diri. Jadi Bapak Ibu, yang kadang-kadang menjadikan kita lemah, itu kita udah berpersepsi hal-hal yang menurut kita itu sebetulnya belum tentu terjadi. Contoh gini, aduh, saya ini mau jadi pembicara ini, pasti nanti orang-orang ngetawain saya. Persepsi diri itu namanya. Belum tentu Bapak Ibu. Kadang-kala bisa jadi orang-orang yang kita ajak bicara, orang-orang yang Bapak Ibu jelaskan di depan forum atau depan umum, belum tentu dia ngerti kalau Bapak Ibu itu salah atau tidak. Kalau Bapak Ibu percaya diri, makanya apa? Biar Bapak Ibu percaya diri, ya sudah, ngomong-ngomong aja. Jadi nggak perlu, aduh, bingung ini, apalagi kata itu, itu sudah kelihatan tidak percaya diri. Jadi supaya dapat meraih rasa percaya diri yang kuat terhadap diri kita. Jadi Bapak Ibu buang persepsi diri, persepsi bahwa orang itu pasti menilai jelek, orang itu menganggap Bapak Ibu itu nggak akan bisa bicara, itu buang jauh-jauh. Tidak semua yang Bapak Ibu ajak bicara itu akan menilai yang apa yang Anda pikirkan. Jadi kita bicaranya positive thinking. Semua orang itu yang hadir di situ nggak ngerti apa-apa, yang ngerti itu adalah Bapak Ibu yang sekarang sedang berbicara, begitu. Kemudian apa? Yang berikutnya, untuk meraih rasa percaya diri, jangan takut gagal Bapak Ibu. Jadi salah itu pasti, tapi kalau gagal itu tidak mungkin. Karena apa? Ya, karena kalau Bapak Ibu sudah berdiri di atas panggung, menguasai materi, kemudian melakukan relaksasi, seperti yang tadi tahap-tahap awal tadi saya sampaikan,
maka itu tidak akan gagal. Yang gagal itu ya kalau Bapak Ibu tidak bisa melawan kecemasan yang tadi dengan adanya apa pusing, kemudian perut mual, pengen muntah, tiba-tiba apa pingsan. Nah itu karena Bapak Ibu tidak mau relaksasi, tidak mau membuang rasa sesal dengan tarik napas, berdoa. Nah itu akan otomatis gagal. Nah, kemudian yang keempat, berpenampilan maksimal. Ya, berpenampilan maksimal itu maksudnya seperti Bapak Ibu itu berdiri, ya percaya diri kalau memang berdiri, ya kan? Kemudian dengan kata-kata bahasa ataupun kalimat juga yang harus tep gitu. Jangan Bapak Ibu jadi begini ya malam ini sebentar ya itu namanya tidak berpenampilan maksimal. Jadi mau Bapak Ibu menguasai materi atau nggak menguasai materi, kalau sudah berpenampilan maksimal itu otomatis orang yang akan Anda ajak bicara itu pun akan enak nih, ini orang profesional nih, begitu Bapak Ibu ya. Kemudian yang terakhir, mengingat semua sukses masa lalu. Ini untuk meraih rasa percaya diri. Di antara yang gagal, Bapak Ibu, tidak ada orang terlahir di muka bumi ini itu gagal terus hidupnya, nggak ada Bapak Ibu. Entah dia pernah juara kelas atau entah pernah dia apa gitu. Kita mengingat dan mengulang sukses masa lalu. Maksudnya gini, ini aku berbicara depan orang begini, ya kan? Aku takut sekarang, nggak mau saya takut. Kenapa saya harus takut? Buktinya aja dulu saya pernah juara kelas. Buktinya aja saya dulu pernah lomba lari menang. Nah, itu menjadi satu energi positif ya untuk melawan kecemasan, untuk melawan rasa grogi, rasa nervous ya kan. Itu salah satu untuk meraih rasa kita supaya kita percaya diri bahwa kita adalah pemenang dulu, ya artinya ya sekarang pemenang gitu. Gak ada kalimat dulu pemenang sekarang kalah, dulu pemenang sekarang, gak ada Bu, Bapak Ibu, gak ada yang tahu. Orang pokoknya sekarang Anda adalah orang yang orang dengar, orang yang Anda yang sedang melihat Anda itu sebetulnya nggak mengerti, tidak paham. Semua penilaian mereka tergantung percaya diri Anda, tergantung cara bicara Anda. Ya kan, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian bagaimana tips presentasi yang baik? Nah, ini kalau tadi setelah pendahuluan ya, sekarang kita sudah masuk mulai ke presentasi. Presentasi itu menyampaikan sesuatu, menyampaikan materi ya. Jadi menyampaikan materi itu presentasi ya. Langkah yang baik sebelum kita presentasi tentunya pertama kita persiapkan dan kuasai materi dengan baik. Itu yang pertama ya, persiapkan dan kuasai materi dengan baik. Kembali lagi ke kuasai materi ya. Kemudian yang kedua, sebelum kita melakukan presentasi, bayangkan apa yang akan terjadi besok saat Anda presentasi. Jadi sekarang misalkan Bapak Ibu presentasi besok tuh di depan 100 orang misalkan, panggungnya gini. Jadi udah mulai dibayangkan, saya nanti angle-nya akan begini nih. Saya akan buka dengan pendahuluan seperti ini nih. Kemudian saya akan mengucapkan salam atau akan saya panggil audiens satu orang untuk saya nemenin saya di panggung untuk hiburan dulu, relaksasi gitu. Nah itu dibayangkan supaya kita nanti tahap-tahap untuk bagaimana melawan kecemasan di awal itu bisa terselesaikan, terlewatkan begitu Bapak Ibu. Kemudian pada saat presentasi Bapak Ibu harus melakukan kontak mata. Jadi ini penting ya. Jadi jangan sampai Bapak Ibu ini kalau bicara di depan audiens tapi yang sifatnya offline ya. Kontak mata itu penting. Jadi tidak boleh Bapak Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu sekalian, tapi gitu aja matanya hanya satu pusat ke satu titik, itu gagal ya. Gagal Anda menjadi speaker yang baik. Kemudian body language seperti barusan ya. Jadi contoh tak ini body language. Baik Bapak Ibu sekalian, semangat, jangan begini. Selamat pagi, tapi ininya begini terus. Nah, itu namanya body language-nya kurang tepat. Nah, karena body language ini yang membuat menarik dan menghilangkan rasa gusar, rasa nervous, rasa gugup. Ya, ini body language. Ini relaksasi, namanya ini olahraga. Kan tadi ada salah satu teknik berolahraga, ya kan? Ini body language itu salah satu olahraga. Kemudian bahasa. Bahasa itu Bapak Ibu ini menjadi dasar utama ya. Jadi Bapak Ibu kalau bicara depan umum yang forumnya adalah forum nasional, tentunya bahasa nomor satu adalah bahasa Indonesia.
tentunya Bapak Ibu harus memahami dulu ya. Tetapi ada kalanya Bapak Ibu bicara di depan forum yang skala nasional, tetapi banyak orang daerah di situ. Nah, itu bahasa itu bisa kadangkala Bapak Ibu, ayo Bapak Ibu pripun kabare. Nah, itu kalau misalkan Bapak Ibu bicara depan audiens yang mana itu acaranya dilaksanakan di Jawa. Nah, itu boleh. Bahasanya bahasa Indonesia, tapi sekali-kali kita lemparkan satu bahasa yang membuat situasi menjadi hidup. Jadi tidak monoton bahasa Indonesia terus tidak, atau tidak monoton bahasa Jawa terus tidak. Jadi kita harus pandai memainkan bahasa ya. Kemudian intonasi penyampaian ya. Jangan sampai datar ya kayak tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini berdiri untuk demi menyampaikan situasi. Nah, jadi kurang enak ya Bapak Ibu ya. Jadi harus ada intonasi ya. Salam SKMPU, sehat kuat makmur panjang dan umur ya. Oke Bapak Ibu sekalian. Nah, itu salah satu cara intonasi ya. Harus bagaimana kadang-kala kita perlu penekanan, bagaimana kita perlu melemahkan bahasa intonasi kita atau irama kita, bagaimana kita harus teriak, bagaimana kita harus semangat. Nah, kita harus paham di situ. Kemudian joke itu bercanda ya. Jadi sesekali kayak tadi mungkin contoh ya Bapak Ibu harus kasih candaan, pantun. Nah, itu bercanda. Jadi sesekali sebagai seorang speaker tuh jangan monoton. Serius boleh, materinya penting serius boleh, tapi jangan serius terus. Dari pagi Bapak Ibu menjadi pembicara misalkan 2 jam tanpa ada bercandanya, udah monoton. Yakin ditinggal tidur Bapak Ibu ya, sama audiens akan tinggal tidur, ngomong opo itu katanya kan gitu ya. Kemudian berinteraksi dengan audiens. Jadi Bapak Ibu harus berinteraksi. Halo Bapak, ya oke Bapak, kalau boleh saya tanya nih, Bapak tadi kesini pakai apa? Ayo gini kan. Oke, Bapak pernah nggak Bapak punya bisnis dengan modal yang serendah-rendahnya misalkan modal 3 juta tapi 1 tahun jadi 16 miliar? Pernah nggak? Ayo. Kok pernah Pak? Nah, nanti Bapak nih kalau ikut acara ini, saya jamin Bapak akan punya penghasilan segitu. Jadi Bapak jangan kemana-mana ya. Itu interaksi namanya. Oke. Kemudian buat PowerPoint dengan benar dan menarik. Nah, ini yang penting. PowerPoint itu slide ya. Slide. Jadi buat materi itu buat menarik. Jangan cuma tulisan tok flat gitu ya. Jadi kayak contoh nih yang mungkin Bapak Ibu sekarang sedang lihat, di sini ada tulisan, tapi ada gambar-gambarnya di pinggirnya, di pojoknya itu salah satu upaya supaya orang tuh nggak monoton, lihat tulisan tok gitu kan. Nah itu kurang menarik namanya ya. Kemudian sebisa mungkin adakan tanya jawab ya, mungkin di awal sesi, di tengah sesi ataupun di akhir sesi, tergantung situasi. Kita lihat, oh ini audien udah mulai jenuh nih, kita ada tanya jawab. Halo, halo, oke masih dengar? Nah itu tanya jawab. Masih semangat? Nah itu tanya jawab. Walaupun nggak ditanya punya duit nggak kayak gitu juga ya kan. Tetapi tanya jawab itu interaksi. Nah itu penting ya. Kemudian yang terakhir tadi seperti di akhir semua setelah kita selesai semua dari persiapan semua presentasi siap semua, terakhir harus ada kesimpulan ya, kesimpulan dari acara hari ini. Apa kesimpulannya hari ini? Nah itu kita harus catat Bapak Ibu ya. Ini trik atau tips presentasi yang baik. Nah 2 hal yang tidak boleh dibicarakan ya pada saat presentasi. Nah yang pertama yaitu yang sudah diketahui oleh audiens. Jadi nggak boleh kita mengulang-ulang yang sudah diketahui audiens. Jadi audiens kita itu misalkan sudah tahu bahwa harga telur misalkan 28.000 per kilo, kita ulang. Nah itu kurang menarik namanya. Jadi kalau kita mau bicara sembako atau kita mau bicara presentasi tentang apa, ya bicarakan yang lain. Kalau telur ya sekilas saja. Jadi jangan diulang-ulang. Nah itu. Jadi yang seminimal mungkin apa yang telah diketahui oleh audiens kita lewati atau kita tinggalkan. Kemudian yang tidak ingin diketahui oleh audiens. Nah, ini pertanyaannya, bagaimana Pak saya bisa mengetahui orang itu tidak ingin mendengarkan atau tidak mau mengetahui apa yang mau saya sampaikan. Nah, kita kan melakukan lemparan tanya jawab tadi. Di situ kita akan tahu, oh audiens kita nggak suka ini ya. Dia nggak suka kalau misalkan ngomongin tentang mengkritik pemerintah misalkan kayak gitu. Nah itu dihindarkan. Jadi kita tahu ya, Bapak Ibu tahu nggak sekarang misalkan ya itu untuk mancing ya, pertanyaan kita mancing, oh ini audiens kita nggak suka dengan ini. Tapi kalau misalkan kita bicara presentasi tentang perusahaan Bima atau tentang produk marketing plan, itu sebetulnya 2 hal ini itu
tidak akan terjadi. Jadi kalau Bapak Ibu nanti jadi pembicara produk marketing, dua hal ini tidak mungkin terjadi. Karena apa? Bapak Ibu bicara depan audien tuh audien yang belum join, audien yang tidak mungkin dia tidak ingin mengetahui. Karena apa? Karena ada kan dengan ada teknik mengundang ya. Dengan dia datang mau diundang berarti dia ingin tahu kan gitu ya. Dengan dia datang dia kemudian mendengarkan berarti dia tidak tahu apa yang dia mau dengar, apa yang dia mau terima hari ini. Nah, jadi tidak perlu khawatir kalau bicara BOP, presentasi tentang acara-acara kayak seperti ini, itu dua hal ini pasti tidak akan terjadi Bapak Ibu. Nah, kemudian ini ada 7 dosa ya. 7 dosa, saya menyebutnya 7 dosa besar pada saat Anda menyajikan PowerPoint atau presentasi, menyajikan slide atau bahan presentasi. Ini 7 dosa besar ya yang membuat gagalnya presentasi ya. Yang pertama yaitu membagikan handout yang sama dengan materi yang dipresentasikan. Jadi Bapak Ibu kan ada kalanya ya. Contoh misalkan sebelum presentasi itu dibagi kertas tentang materi presentasi. Itu sama persis dengan apa yang dibicarakan. Nah, itu nggak boleh. Jadi contoh misalkan ini aja. Ini kan saya membagikan materi presentasi. Kalau saya menyampaikannya seperti ini persis, itu tidak akan menarik, presentasi tidak akan dipahami. 7 besar PowerPoint. 1, membagikan handout yang sama dengan materi sebelumnya. 2, isi PowerPoint hanya poin-poin tanpa dijelaskan. 3, nah kayak gitu kan nggak menarik kan? Jadi tidak boleh membagikan handout yang sama. Jadi kita harus ada penjelasan. Jadi maksud dengan membagikan handout yang sama seperti apa? Nah kayak tadi saya menjelaskan. Jadi nggak boleh Pak kita monoton gitu. Jadi bukan kita membaca teks Pancasila atau undang-undang dasar, bukan. Jadi ini presentasi untuk meyakinkan orang supaya yakin pada kita ya kan. Kemudian yang kedua, dosa yang kedua, isi PowerPoint hanya poin-poin tanpa dijelaskan ya. Jadi kita seperti ini ada gambar. Ini apa? Gambar orang baju kuning ini di layar. Nggak ada penjelasan. Ya, jadi Bapak Ibu, begini presentasi. Udah begitu doang. Kita nggak jelaskan. Nah, itu tidak menarik. Salah, itu dosa besar namanya ya. Kemudian visual tidak menyambung dengan teks. Nah, contoh ya. Teksnya di sini tentang presentasi, tapi gambarnya yang di sebelah kanan ini gambar anak kecil menangis. Tiba-tiba nangis ya kan, atau orang sedang makan es atau apa ya kan. Itu nggak nyambung namanya. Jadi tidak boleh visual atau gambar-gambar ya dalam PowerPoint tidak nyambung dengan apa yang disampaikan. Kemudian yang keempat, tulisan tidak terbaca. Jadi karena ini Zoom ya, Bapak Ibu, mungkin ada di antara rekan-rekan yang tidak bisa membaca tulisan ini karena kecil ya di HP. Tapi kalau Bapak Ibu mau kelihatan jelas, itu HP-nya bisa di zoom. Di zoom gitu bisa ya, di zoom. Nah ini bisa sebetulnya kebaca ya. Jadi itu poin keempat. Poin kelima apa? Poin kelima, tidak terlalu banyak animasi. Jadi animasi boleh, tapi jangan terlalu banyak ya. Animasi itu gambar-gambar kartun, gambar-gambar ya kayak misalkan yang bukan gambar real, bukan gambar manusia itu. Animasi boleh, tapi tidak boleh terlalu berlebihan ya. Karena kita sebagai profesional ya harus visualnya juga harus profesional. Jangan terlalu banyak animasi. Sesekali boleh ada animasi. Kemudian yang keenam, dosa yang keenam, penutupnya lemah. Nah, ini penting. Jadi namanya closing. Jadi kalaupun kita mau presentasi itu harus ada namanya penutup atau closing. Nah, closingnya itulah yang menjadikan apa yang disampaikan pada saat presentasi itu menarik atau tidak. Itu disimpulkan dalam terakhir, di penutup. Ya, makanya penutup atau closing itu jangan sampai lemah. Ya, harus ditutup dengan hal yang menguatkan sehingga orang itu yakin join dengan kita. Ya. Seperti itu. Kemudian yang ketujuh, dosa yang ketujuh, bersembunyi di balik PowerPoint. Ya, ini ada juga ya kan. Mungkin Bapak Ibu yang pernah melihat ya ada orang presentasi dia di pinggir gitu, cuman megang pointer ya, next gitu. Jadi dia bersembunyi, nggak berinteraksi, nggak turun panggung, nggak nyapa, nggak mendekati audien. Nah, itu kurang baik ya. Itu dosa-dosa besar dalam memberikan slide atau menyampaikan materi dalam bentuk slide. Kemudian teknik public speaking. Nah, ini mulai masuk ke teknik public speakingnya Bapak Ibu. Variasi suara. Nah, ini penting ya. Nanti ini saya tidak bisa jelaskan secara detail karena ini ada prakteknya. Jadi Bapak Ibu selain
mengetahui materi di sini. Kalau Bapak Ibu ingin ikut prakteknya dan ingin diajarkan menjadi seorang speaker yang profesional, Bapak Ibu nanti hadir ya, tanggal 1 Juni 2026 di kantornya PT Bima Life Future. Itu akan ada materi Road to Diamond. Di situ Anda akan betul-betul digodok dan dijadikan orang yang profesional, baik profesional sebagai seorang speaker maupun profesional sebagai seorang new diamond, Bapak Ibu. Jadi buat Bapak Ibu yang nggak mau ketinggalan, hadir di acara nanti tanggal 1 Juni. Jadi ini baru teori aja. Nanti prakteknya secara menyeluruh akan diajarkan di acara tanggal 1 Juni nanti ya. Nah, ini teknik public speaking. Yang pertama adalah variasi suara. Nah, variasi suara. Jadi mungkin Bapak Ibu tadi mendengarkannya bagaimana Pak Idris Satria cara menyampaikan salam, kemudian cara Pak Idris untuk memperkenalkan siapa pembicara, kemudian mengajak kita untuk doa, memimpin doa, itu nadanya nggak sama ya. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya demi hikmahnya acara ini, mari kita berdoa sejenak menurut agama. Nah, seperti itu mulai lemah, intonasi variasi suaranya mulai turun. Nah, oke, Bapak Ibu sekalian, kita sambut pembicara kita, seorang yang sangat fenomenal. Nah, itu udah mulai naik lagi kayak gitu ya. Itu namanya variasi suara. Nah, kemudian kontak wajah yang tadi sudah dijelaskan. Jadi sesekali kita harus tengok ke kiri audien kita, tengok lagi ke kanan, tengok lagi kita yang ada depan kita. Jangan terfokus sama satu audien. Nah, itu yang paling penting, kontak wajah. Kemudian apa? Ekspresi mata. Jadi ekspresi mata penting, jangan Bapak Ibu, nah matanya terus begini. Oke, Bapak Ibu, selanjutnya kita harus menyampaikan tapi gini terus matanya. Gini, orang lah kabur semua ya kan, melotot aja gini kan. Colok matamu lama-lama ya kan gitu ya. Jadi ekspresi mata penting. Halo, Ibu. Halo, masih serius masih semangat. Nah, ekspresi mata gitu, ting gitu. Jadi kita supaya orang itu menarik, jadi nggak bosen ya, nggak bete atau nggak merasa monoton ya apa yang didengar oleh mereka. Kemudian bahasa tubuh ya, tadi udah saya jelaskan ya, bahasa tubuh seperti apa ya kan. Jadi kalau kita semangat ya, ini bahasa tubuh. Halo, semangat, jangan semangat. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, gini aja terus kayak orang apa yang namanya stroke ya kan. Namanya itu bukan seorang speaker, jadi gini aja gitu. Nah, itu kurang pas. Oke. Kemudian variasi suara, ini yang paling penting ya. Ini kita bahas tentang variasi suara ya. Volume dan kekerasan suara. Ini contohnya yang tadi saya sampaikan ya, tidak perlu saya ulang. Ini harusnya masuk ke materi praktek. Halo, assalamualaikum, assalamualaikum. Nah, ini masuk di praktek ya. Nah, kemudian jangan berbicara dengan datar. Ini masuk di materi praktek. Jadi saya skip aja ya. Kemudian kecepatan berbicara dan artikulasi. Nah, ini juga penting. Kita bagaimana kita bisa menyampaikan itu. Kadang-kadang kita harus cepat, kadang-kadang kita harus lambat, kadang-kadang kita harus penuh penekanan. Nah, itu penting ya. Bagaimana caranya ya? Aturlah sesuai dengan kebutuhan. Nah, kebutuhan kita mau apa nih? Kita mau berdoa, ya sudah, nadanya agak rendah. Nah, kita mau ngasih semangat Pak ini, ya kita mau ucap salam ya, nadanya agak semangat gitu kan. Nah, seperti itu. Kemudian berbicara cepat biasanya menunjukkan antusiasme dan urgensi. Jadi kalau kita bicara tentang urgent ya kan, atau supaya peserta antusias, ya kita juga harus antusias, harus pakai kecepatan suara dan namanya volume juga harus keras gitu. Jangan Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, itu yang bagaimana cara mau bisa berhasil seperti itu ya, kawan. Kemudian berbicara lambat memberikan penekanan ya. Berbicara lambat memberikan penekanan ya. Bapak Ibu yang terhormat, kalau bukan hari ini, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Nah, itu lambat tapi penekanannya kuat gitu ya. Kemudian memberikan jeda dan memberikan penekanan. Seperti jeda tadi kan saya, kalau bukan hari ini, kapan lagi? Nah, itu seperti itu cara kita belajar intonasi ya. Kemudian ekspresi wajah. Nah, ini ekspresi wajah juga penting ya. Ini sebetulnya ada semua di praktek nanti ya. Kalau Bapak Ibu mau ini lebih detail, nanti Bapak Ibu hadir ya. Ekspresi wajah, jika berbicara mata tidak terpaku pada satu sudut pandang. Tadi udah saya jelasin. Yang kedua, hindari kecenderungan menggeleng-gelengkan kepala. Jadi nah, geleng-geleng kepala kayak orang pusing atau kayak orang aduh gitu. Jadi kayak orang yang nggak profesional gitu. Manggut, lebih baik manggut. Oke, baik ya. Kayak Mario Teguh tuh. Oke, baik ya. Jadi aduh, nggak geleng-geleng kayak
wewe gombel gini kalau geleng-geleng ya. Kemudian yang ketiga, biasakan selalu tersenyum. Jadi tersenyum dan tersenyum. Gugup tersenyum, nyapa tersenyum, pembukaan tersenyum, senyum ya. Supaya apa? Orang nggak tahu sebenarnya kita gugup apa enggak kalau kita senyum gitu Bapak Ibu. Kemudian bahasa tubuh ya. Dalam suasana formal ya, kalau Bapak Ibu berbicara di depan formal atau depan forum yang formal yang resmi ya, itu berdiri lebih baik daripada duduk ya. Kalau bicara depan forum, kita bicara depan audiens di depan podium gitu, itu lebih baik berdiri. Jadi kalau ada podium, ada panggung, duduk itu kurang tepat. Jadi lebih baik berdiri. Gunakan tangan untuk memegang alat bantu. Jadi misalkan ada mic, ada pointer, kemudian alat bantu itu salah satu. Ya, ini lihat nih, lihat di slide. Nah, seperti itu. Ya, kemudian berjalan mondar-mandir tidak dianjurkan. Jadi boleh kita itu berjalan menghampiri audiens, tapi bukan berarti mondar-mandir, utuk-utuk, nyampe ujung, jalan lagi ke kanan, utuk-utuk, nyampe lagi, jalan lagi ke belakang, utuk-utuk, terus kayak gangsingan gitu. Jadi audiens tuh pusing ngikutinnya. Jadi akhirnya nggak fokus. Jadi boleh kita sekali-kali berjalan, tapi tidak boleh mondar-mandir. Jadi analoginya beda, mondar-mandir dengan berjalan menghampiri atau menyapa audiens ya. Kemudian tips merebut perhatian. Nah ini bagaimana cara merebut perhatiannya? Tentunya satu, kita berbusana sesuai dengan apa materinya. Jadi kalau materi tentang Bima ya berbusanalah Bima. Ya kan, pakai pin Bima, pakai jas, begitu kan. Atau mungkin berbicara tentang apa? Kita bicara tentang syukuran. Yang berpenampilan bagaimana seorang kayak ustadz, begitu ya. Jadi jangan kebalik. Bapak Ibu jadi pembicara, pembukaan atau MC atau seorang MC di acara syukuran, khitanan ya, pakai dasi, ya kan lucu diketawain orang. Giliran bicara di depan acara orang ya, acara Bima ya, depan acara untuk acara BOP jadi MC, tiba-tiba pakai kopiah. Nah, itu kan salah namanya. Itu udah gagal itu dalam menjadi speaker ya. Kemudian gunakan alat audiovisual ya, seperti tadi kalau bisa disiapkan misalkan jadi pembicara, kalau presentasi ada video audiovisual seperti ada video, kemudian ada gambar, itu disiapkan. Kayak tadi saya buka dengan adanya video di awal tentang membuka pola pikir atau pentingnya bagaimana kita menjadi seorang public speaking. Kemungkinan manfaat yang akan diperoleh audiens. Jadi Bapak Ibu harus meyakinkan kalau Bapak Ibu misalkan ikutin acara ini sampai selahir, kayak tadi Pak Idris, dibuka kemungkinan Anda akan mendapatkan materi ini. Apa yang Anda dapatkan? Satu, Anda akan dikasih tahu bagaimana jadi orang yang profesional, kemudian bagaimana cara kita meyakinkan orang. Tadi kan Pak Idris buka. Nah, itu harus disampaikan. Jadi kemungkinan yang akan didapatkan oleh peserta kalau mengikuti acara ini gitu, itu harus disampaikan ya. Kemudian yang pentingnya juga harus datang tepat waktu. Jadi Bapak Ibu kalau jadi pembicara ya harus datang tepat waktu. Jangan biasakan orang mentang-mentang kita pembicara utama terus kita datangnya belakangan. Itu jelek juga. Jadi kita mencerminkan ketidakdisiplinan. Jadi orang mau percaya bagaimana dengan kita sementara kita sebagai speaker itu tidak disiplin. Nah, itu jelek juga. Nah, kemudian kemungkinan saran dan tujuan. Jadi kemukakan saran dan tujuan. Jadi nanti kalau kita adakan seperti tanya jawab begitu. Nah, itu penting juga ya untuk supaya kita bisa merebut perhatian audiens. Kemudian cara membuka presentasi ya, memberikan pujian yang tulus kepada audiens. Jadi kita harus wah ini orang-orang hebat nih ya, contohnya kayak tadi ya Pak Idris buka acara ini, Bapak Ibu ini luar biasa para leader-leader dari ini ya, ini buka kita membuka pujian pada audiens agar audiens itu semangat ya. Kemudian mengajukan pertanyaan retorikal. Jadi pertanyaan retorikal, apa kabar hari ini ya, sudah makan? Nah, itu retorikal ya, untuk menghidupkan suasana. Kemudian mengutip pendapat orang bijak, itu penting ya. Seperti nanti tadi di awal ya, bahwa saya mengutip sedikit ya, ada menyampaikan orang bijak itu John C. Maxwell menyampaikan bahwa seorang yang pandai berbicara itu bukan karena keturunan, tapi karena bakat dan karena latihan, seperti itu. Nah, itu tadi yang di awal, slide awal itu tadi saya sampaikan, itu disampaikan oleh John C. Maxwell. Nah, kemudian kan memberikan pertanyaan misterius. Pertanyaan misterius itu contohnya misalkan Bapak Ibu pernah nggak terima uang dalam 1 bulan 50 juta masuk rekening?
Belum, Pak. Nah, mau tahu cara dapatnya yang 50 juta bagaimana bisa masuk rekening dengan gampang? Ikuti acara ini sampai selesai ya. Jangan nah itu membuat satu pertanyaan dan pernyataan yang misterius sehingga orang itu nggak mau beranjak dari tempat duduk sampai selesai. Kemudian kan cerita lelucon ya. Jadi harus ada guyonan-guyonan dan lain-lain. Nah, ini untuk pembukaan presentasi. Kemudian menutup presentasi ya. Ini membukanya sudah, menutupnya membuka ringkasan. Jadi harus membuat ringkasan ya. Bapak Ibu ceritakan ringkasan-ringkasan apa yang Bapak Ibu sampaikan hari ini. Kemudian kutipan penting ya, hal-hal penting. Kemudian pernyataan memotivasi ya bahwa Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu yang di ruangan Zoom ini ya semua itu bisa dilakukan. Semua Bapak Ibu akan bisa jadi seorang speaker yang profesional kalau kita berlatih. Jadi semua bukan karena bakat, tidak ada orang pintar menjadi pembicara itu karena bakat, tapi karena mau berlatih ya kan, karena mau belajar dan mau untuk selalu menguasai diri. Nah, seperti itu contoh ya. Kemudian tentang untuk segera bertindak. Jadi presentasi di akhir itu ya lakukan Bu, jangan lama-lama ya. Kalau lama-lama ini kesempatan tidak datang dua kali bla 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 bla. Nah, seperti itu. Kemudian lelucon yang relevan. Jadi lelucon boleh tapi jangan terlalu menyinggung orang atau terlalu menyindir sesuatu sehingga membuat kenyamanan orang itu terganggu gitu. Boleh lelucon ya. Kemudian mengulangi manfaat. Jadi manfaat itu boleh diucapkan tapi jangan diulang-ulang terus gitu. Jadi manfaat yang pertama, manfaat yang jadi manfaatnya yang pertama begini, yang kedua itu lagi, yang ketiga itu lagi. Jadi kurang tepat. Jadi mengulangi manfaat itu dilarang. Jadi manfaat kasih beberapa opsi manfaat ya kan. Dari acara yang tadi Bapak Ibu ikuti diberikan opsi, bukan diulang-ulang ya. Meminta audien meneriakkan slogan tertentu. Jadi salam SKMPU kayak tadi itu kan salah satu slogan biasanya kalau di offline itu kan ada salam SKMPU atau siapa kita, nah gitu. Itu untuk supaya presentasi itu berjalan semeriah mungkin, berhidup ya, supaya hidup. Jadi kita harus buat yel-yel atau apa, nah seperti itu ya. Baik, Bapak Ibu, di sesi penutup ya, kesimpulan ya, bahwa apa yang tadi saya sampaikan itu tentang bagaimana kita menjadi seorang speaker, bagaimana kita menjadi seorang public speaking ya. Kemampuan berbicara itu sangat penting Bapak Ibu ya, untuk kehidupan kita, bukan untuk profesi tertentu. Nah ini, jadi intinya Bapak Ibu, siapapun kita, kalau kita manusia hidup dan kita berhadapan lagi dengan manusia, Bapak Ibu penting untuk bisa berbicara, menguasai tata cara berbicara. Kalau orang Jawa bilang adalah unggah-ungguh. Artinya jangan cuma merasa profesi, saya ini kan tukang dagang, jadi nggak perlu pintar bicara. Oh kata siapa? Justru orang dagang harus pintar jadi pembicara, ya kan gitu. Kemudian yang kedua, siapapun Bapak Ibu ya, tidak peduli ya, mau orang miskin, orang kaya, anak kecil, dewasa, kakek-kakek, nenek-nenek, itu pasti bisa menguasai public speaking. Dengan catatan apa? Tadi telah saya uraikan di awal ya. Kemudian yang terakhir, jika Anda sadar ya bahwa Anda itu tidak dilahirkan sebagai speaker, maka kita harus berlatih untuk menjadi speaker yang handal dan profesional. Jadi tadi disampaikan, tidak ada satupun orang di muka bumi ini yang terlahir langsung jadi speaker. Ya, tidak ada, langsung jadi pembicara ya. Baik, Bapak Ibu, ya itu saja yang saya sampaikan di malam hari ini ya. Ini hanya sekilas saja, tidak full ya, karena kalau mau fullnya Bapak Ibu sekali lagi saya ingatkan harus hadir di acara tanggal 1 Juni 2026 nanti di PT Bima Life Future ya. Ingat, catat tanggalnya, harus hadir kalau mau ikuti materi tadi sampai tuntas ya. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf ya kalau ada kesalahan dan kekurangan dari penyajian materi saya malam hari ini ya. Saya atas nama panitia dan juga atas nama PT Bima, atas nama Bima 627 ya, saya mohon undur diri. Kita kembalikan kepada MC kita yang luar biasa, MC yang sangat dahsyat, yaitu Bapak Idris Satria dari Padang, Sumatera Barat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SKMPU, Go Freedom, Go Diamond, Go 16 miliar. Sukses. Dan berikan apresiasi yang meriah kepada Bapak Anang Sabil Prasetyo dengan mengetikkan 16 miliar Bapak Ibu.
Mudah-mudahan yang hadir hari ini di ruangan ini bulan besok menjadi pembicara-pembicara nasional semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk itu mungkin itu yang bisa saya sharingkan. Sebenarnya masih banyak ya Bapak Ibu ya. Intinya setelah Bapak Ibu memulai memberanikan diri dan dibiasakan Bapak Ibu. Nah, maksud saya bukan mengajari Bapak Ibu enggak. Nah, karena kita belajar dari seorang pemanah yang handal Bapak Ibu. Seorang pemanah yang handal tersebut ketika dia dilatih oleh pelatihnya, kalau pemanahnya tidak melakukan terus-menerus, saya pastikan dia tidak akan menjadi pemanah yang handal, Bapak Ibu. Nah, karena apa? Karena sesuatu yang luar biasa itu dimulai dari diri kita sendiri. Dan jangan pernah takut salah, dan jangan pernah takut gagal. Beranikan diri untuk tampil, beranikan diri untuk maju. Dan suatu saat Bapak Ibu semuanya adalah pembicara-pembicara nasional, bahkan nanti menjadi pembicara internasional di PT Bima Live Future. Nah, dan selanjutnya Bapak Ibu, tadi beliau juga sudah sampaikan, Bapak Anang Sabil Prastiono, buat Bapak Ibu yang ingin, yang mau, yang betul-betul ingin, yang betul-betul mau segera diamond, Bima mengadakan yaitu training offline di kantor kita Bapak Ibu. Di Jalan Jenderal Sudirman nomor 627 ya. Nah, kalau Bapak Ibu betul-betul mau menjadi diamond, betul-betul mau jadi presenter yang hebat, mari kita belajar sama orang yang hebat. Nah, yaitu nanti pembicaranya orang-orang hebat semua yang sudah terbukti Bapak Ibu. Nah, silakan hadir pada tanggal 1 Juni bulan besok. Nah, dan Bapak Ibu silakan konsultasi sama upline-upline-nya atau leader-leadernya nanti. Nah, mungkin itu dari saya, kami kerabat yang bekerja. Jika ada kata-kata saya atau penyampaian saya yang kurang tepat, saya mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya Bapak Ibu semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Bapak Ibu semuanya. Go Freedom, go 16 miliar, go Diamond. Merdeka.